Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya di channel Makar Komputer. Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop Acer dengan tipe Z1402, yang mana ini kronologinya. Jadi sebelumnya memang laptop ini pernah masuk juga servisan di tempat kita, yaitu dengan kasusnya hidup tapi tidak tampil. Dan selang beberapa hari kemudian ini dibawa lagi setelah saya cek juga menggunakan adapter. Jadi laptopnya tidak ada power sama sekali, dalam artian tidak ada arus yang mengalir pada mainboardnya. Ini dipastikan ada yang konslet dari mainboardnya. Sekarang coba saya tes menggunakan charger. Saya hidupkan. Ini tidak ada reaksi apa-apa. Oke, pastikan dulu chargernya memang normal. Chargernya memang charger normal yang biasa saya pakai. Dan ini tidak ada respon ketika kita menekan tombol on off. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengecek lebih dalam lagi apa yang menjadi trouble dari laptop Z1402. Ya, oke teman-teman semua, kalau untuk laptop yang mati total, teman-teman harus jangan ada arus yang terpasang. Jadi kita harus buka dulu semua komponen atau power yang terhubung dengan laptop ini, seperti baterai, charger. Jadi kita harus cepat-cepat membukanya, jadi biar tidak ada yang konslet yang lebih parah lagi. Oke, sebelum kita servis, sekarang kita buka dulu semuanya bagian-bagian yang masih terhubung dengan komponen, kabel-kabel fleksibel, LCD dan speaker dan lain-lain nih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisa yang lebih jauh lagi. Kita akan lihat bagian apa saja dan komponen apa saja yang menyebabkan mainboard ini bisa short atau tidak adanya arus sama sekali. Oke, kita langsung ke meja servis dulu. Ya, oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke servis bagian mainboardnya. Untuk kasus mati total seperti ini, kita harus lepasin dulu. Untuk pendinginnya, biar lebih enak kita melihat komponen yang mana kebakar. Kita buka dulu. Sekarang kita perhatikan, kita lihat komponen-komponennya dulu, kita bersihkan dulu. Mungkin saja ada komponen yang kebakar yang memang langsung kelihatan. Oke, kalau memang tidak ada, sekarang kita lanjut mengecek bagian yang kira-kira ada yang short atau tidak. Oke, seperti biasa kita menggunakan impedansi dulu. Kita melihat bagian yang short sebelah mana. Kita ukur semua komponennya. Untuk lebih cepatnya, coba kita ukur di bagian induktornya saja. Karena induktor ini dia merangkup per bagian. Misalnya kalau bagian prosesornya yang short, maka
dia berdekatan dengan induktornya. Ini short. Oke, kita sudah dapat satu buah yang teridentifikasi, ada yang short. Sekarang kita lihat lagi bagian yang lain. Oke, bagian yang lain tidak ada yang short. Oke, komponen utamanya sekarang coba saya ukur-ukur dulu. Saya akan lihat komponen-komponen yang mana yang kira-kira ada yang short. C378. Oke, coba saya lepasin dulu. Oke, kita ukur lagi, kita lihat lagi. Oke, ini masih ada yang short. Oke, bagian prosesornya aman. Volt, 5 volt aman juga.
Oke, saya lepasin dulu komponen yang bermasalah. Saya lanjut cek lagi. Oke. Oke, coba saya pasang lagi. Biasakan memakai fluk ketika melakukan penyolderan, jadi biar timahnya lebih rapi untuk menempel. Kini saya pasang IC yang barunya. Ini dengan kode IC A74V618 untuk kode pada bodinya. Coba saya pasang lagi. Berikan sedikit fluk biar lebih rapi dalam pemasangan. Pastikan tidak ada yang terbalik. Untuk kaki IC-nya teman-teman memasangnya harus pas, jangan sampai ada yang terbalik. Oke, saya pasang lagi. Pastikan kakinya tidak ada yang beradu. Tidak ada yang beradu dan benar-benar rapi, tidak dempet. Oke, kalau memang sudah dempet, sekarang kita coba tes ukur lagi. Oke, kita dinginin dulu. Kita dinginkan dulu sebentar. Kita coba kasih powernya dulu. Oke, coba kita tes lagi. Kita perhatikan di sini ada sebuah lampu LED-nya, kalau memang hidup. Oke, hidup ternyata. Ya, oke, ini lampunya sudah hidup. Oke, prosesornya pun udah panas. Oke, coba saya tes lagi. Ini perhatikan lampunya. Oke, sudah menyala ya. Oke, ternyata yang menyebabkan laptop ini mati tadi, ini IC ini yang kita ganti tadi. Di IC ini yang menyebabkan mainboard Acer ini bisa mati total. Oke, selanjutnya kita bersihkan saja dari fluk yang menempel seperti ini. Kita bersihkan dulu pakai cairan thinner. Kita ambil kuasnya dulu. Bersihkan ya sampai tidak ada fluknya lagi.
Oke, kalau sudah kita bersihkan, selanjutnya kita akan tes langsung di casingnya. Ini saya akan bersihkan dulu dan saya keringin dulu. Nanti kita akan tes langsung pada casing laptop Acer ini. Ya, oke teman-teman semua, setelah kita servis, sekarang kita akan menuju ke meja. Ini meja servis saya, dan sekarang kita menuju ke meja satunya lagi untuk melakukan pemasangan. Oke, ini laptopnya sudah selesai, kita akan pasang lagi dan kita akan tes langsung menggunakan casingnya. Oke, sekarang saya pasang semuanya, baterai, harddisk, DVD, semuanya kita pasang dulu. Karena kalau laptop mati seperti ini, kita harus melakukan testing langsung di casingnya. Di situ baru nampak nanti apakah laptop ini sudah normal tampil. Oke, saya pasang lagi. Oke, ini sekarang pasang lagi bautnya semuanya. Oke, kita pasang beberapa biji saja, dan selanjutnya saya akan tes langsung menggunakan charger. Oke, kita akan lihat. Oh, langsung hidup. Oke, saya hidupin. Oke, kita akan lihat. Iya, oke. Oke, teman-teman semua, ini laptopnya sudah tampil ya, dan sudah hidup juga. Oke, kita tunggu dia masuk dulu sebentar. Untuk laptop Acer Z1402 ini, kendalanya di sini banyak banget ya, karena laptop ini pun menggunakan baterai tanam. Sering banget terjadi kerusakan baik pada mainboard, baterai, dan keyboardnya yang bermasalah. Oke teman-teman semua, seperti ini untuk video tutorial kali ini. Untuk teman-teman semua yang baru saja berkunjung dengan channel saya, silahkan di subscribe dan di share. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saya pamit dulu, sampai jumpa di next video.